Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari silakan duduk dalam sukacita kita hari ini. Saatnya kita, mari kita renungkan satu bagian pembacaan Alkitab, surat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Amin betul. Tidak bukan juga amin. Baik. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan demikian, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal jemaat itu jemaat yang kecil, tidak punya pengaruh sosial yang kuat, tidak punya pengaruh politik yang besar, tidak. Padahal waktu Paulus meninggalkan mereka, Paulus tahu betul bahwa dunia adalah medan pertempuran. Dunia itu tempat berperang. Semua orang akan berhadapan dengan peperangan. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang kota, baik orang, baik yang sekolah, baik yang Paulus mendefinisikan musuh kita ada dua. Satu musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan mungkin gampang. Dia lari datang dari sana, kan kita tinggal lempar, atau silih, atau lari, atau tembak. Kamu ada pistol. Itu kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Itu yang jadi soal. Saya mau tanya dulu, corona itu kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau Suwangi kelihatan atau tidak kelihatan?
kadang-kadang terlihat. Di Karisin ada yang suanggi. Kamu ngomong ya. Nah ini serius. Paulus kasih tahu kita berhadapan dengan iblis yang kerjanya tipu-tipu. Kerjanya apa? Tipu-tipu. Di sini ada yang biasa tipu. Dia ada ikut ibadah. Nah dia laki-laki kok perempuan. Perempuan. Anak dong ini memang. Saya biasa tanya orang, tipu boleh ke tidak? Tidak. Tipu boleh ke tidak? Tidak. Kalau untuk kebaikan kita tipu tidak boleh. Siapa yang ada? Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Amin. Paulus meninggalkan jemaat. Paulus kemana? Paulus masuk penjara. Pak Pendeta, Paulus masuk penjara karena dia mencuri kan? Tidak. Dia masuk penjara karena dia bikin kejahatan kriminal yang besar? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Karena dia coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus, keputusan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus membuat Paulus kena tangkap, masuk penjara. Ini berbeda dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu kita bebas dari masalah. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu jalan lurus tanpa masalah. Kadang-kadang orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu sakit kepala tinggal tunjuk begini terus bilang dalam nama Yesus. Bahkan separuh pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus maka pagi-pagi kok petugas koperasi datang. Itu Tuhan Yesus kasih keliru dia supaya dia pergi ke tangga perut. Di sini juga kenal petugas koperasi. Dia biasa datang harian kok mingguan. Hancurkan. Nanti saya kasih tahu dong, kok tidak usah datang lagi di sini. Mau kok? Ya. Oke. Baik. Saudara, Paulus keputusan percaya pada Tuhan Yesus membuat dia masuk penjara. Saya mau tanya, di Karisin dan kita semua yang hadir ini semua percaya Tuhan Yesus? Percaya. Amin. Benar-benar percaya. Berarti sudah siap masuk penjara. Saya lihat saudara mulai dulu ini. Ini percaya Tuhan Yesus? Benar-benar percaya? Sudah siap masuk penjara? Nah kamu mau apa? Oke. Nah waktu di penjara itulah Paulus melihat ini serdadu-serdadu pakai pakaian perlengkapan perang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan tampilan itu dia mau nasihat ini jemaat kecil yang dia tinggalkan itu. Paulus kasih tahu, walaupun kamu kecil banyak orang tidak pandang dengan kamu, tapi kamu jangan takut. Dia kasih tahu, pakailah ikat pinggang. Pakailah apa? Yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya kebenaran. Tahu ikat pinggang? Tahu. Pernah pakai ikat pinggang? Nah kita pakai ikat pinggang untuk pakai ikat pinggang supaya apa? Supaya celana dan jahit. Ya toh? Lagi ikat pinggang. Nah, saudara-saudara, itu tentara Romawi orang kalau pakai ikat pinggang, itu ikat pinggang itu tempat di mana mereka taruh mereka punya pedang. Supaya apa? Supaya mereka bisa bergerak bebas. Supaya apa? Bayangkan kalau musuh datang dari sana dia mau tarik celana kau bakal lagi tarik celana lama-lama dia mati. Dia mesti bergerak bebas. Jemaat itu Paulus nasihat orang, kamu ini yang kamu bikin benar saja orang cari kamu bersalah. Karena itu kamu harus pakai ikat pinggang namanya apa? Oke, saya mau tanya kita dulu. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama?
Yang di sini benar dan betul sama kau beda. Benar dan betul sama kau beda. Semuanya benar dan betul sama kau beda. Sama. Tulisannya beda, dia punya arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi betul akan jadi masih sama artinya? Tidak. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Saya mau tanya, kita jawab jujur. Kalau hari ini kita ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya kira kebetulan memang tidak, ini kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, siapkan tempat bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Apa? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Tuhan tidak salah. Saya khotbah di mana-mana. Saya bilang begini, kadang-kadang warna kulit saja jadi berhala baru. Seolah-olah kalau orang yang bagus, yang cantik itu, kalau kulit seolah-olah yang cantik mesti kulit. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di muka, yang kulit hitam itu macam gelisah. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih juga, maaf, di muka sah, leher di bawah gelap lagi. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Ini saya khotbah di acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, yang rambut lurus delai tidak. Mungkin karena lurus jadi licin, licin. Kita belai, kita pegang di kepala baru kita bilang sayang. Itu tidak. Yang keriting itu dibelai menari. Sasa sayang. Lebih mantap lagi. Oke, baik. Saya mau tanya, tolong jawab. Kita semua tinggal dalam kebenaran. Amin. Amin saja atau terlalu amin? Yakin tinggal dalam kebenaran? Oke, banyak orang, saya yakin saudara-saudara mengatakan bahwa tinggal dalam kebenaran. Tapi Alkitab mengisyaratkan, Alkitab kasih tahu, kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 hal, punya 3 dimensi. Satu, kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu tidak benar dan Tuhan Allah tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya kita dulu, kita pakai contoh ini saja. Saudara tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Sendiri punya? Sendiri punya kok? Bapak mama punya? Sulunas? Oke, baik. Kalau naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada.
pakai helm, kaca spion ada. Dorang operasi lalu lintas di Esau. Berani pi? Berani pi? Coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, tidak pakai helm, kaca spion tidak ada operasi lalu lintas di Esau, berani pi? Kenapa tidak berani? Tapi kan kamu pohon polisi. Jadi orang kalau langgar aturan hidupnya tidak bebas, tidak aman. Betul? Di sini ada yang masih sekolah? Masih? Oh, saya kira sulibur. Oke, yang sekolah, rata-rata sekolah sini masuk jam? Kalau jam 7 masuk sekolah, kamu pergi jam 6.15. Aman? Aman. Kurang 15 jam 7, aman? Aman. Lalu mau pergi jam 5. Oke. Kalau sampai sekolah kurang 15 jam 7, aman? Kalau orang sampai tidak terlambat, itu kan dia jalan santai, selamat pagi, shalom. Tapi coba bayangkan, sekolah jam 7, kita sampai setengah 9. Aman? Iya. Sudah bisa bayangkan dia punya cara jalan? Paulus nasihat jemaat. Kamu tidak salah saja orang cari kamu salah, apalagi kamu salah. Nah, bayangkan SIM ada, pakai helm, STNK ada, surat-surat ada yang surat-surat lagi, spion ada, lampu-lampu ada. Dorang operasi lalu lintas di Esau, pergi. Sampai di sana polisi tidak tahan, kami putar kembali. Polisi marah, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Orang kalau ikut aturan itu tidak ada masalah. Di sini khusus yang demit di Kalisin. Ini ada yang ikut katekisasi. Oh iya, yang ngomong yang itu hari. Yang ikut katekisasi ada. Katekisasi berapa lama? Misalnya kalau ikut selama 1 tahun aman? Aman. Ada yang hanya ikut 2 kali tapi mau CD ada? Bisa tampilin dia? Ya, ikut saja, aturan bilang apa, ikut saja tuh. Amin. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral. Berdimensi apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudara-saudara dengar bahwa tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Contoh, tidak semua senyum tulus. Saya datang sebenarnya slow, saudara slow. Saya lewat orang saudara. Dia yang kelihatan baik belum tentu tulus. Makanya Paulus nasihat, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Di mana-mana saya bilang, orang tanya saya, pendeta, yuk. Khotbah yang baik itu yang ke mana? Sebenarnya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Sebenarnya khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin ulang. Omong karmana, bikin karmana.
Ulang. Omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain. Di sini ada. Dia pakai baju warna merah. Jangan omong lain bikin. Kadang ada orang yang lebih parah, pikir lain, omong lain, bikin hasilnya kelainan. Karena tidak sinkron semua. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial. Dimensi apa? Sosialitas itu adalah kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Bahasa sekunernya adalah solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita? Karena dia solider dengan kita. Amin. Saya mau tanya dulu. Di sini ada yang dia punya orang tua sudah lanjut usia di atas 60 tahun ada? Papa mama atau mama saja? Ada orang tua yang di atas 60 tahun sakit-sakit ada? Dia punya anak dong ada urus. Anak dong ada urus. Kenapa kamu mulai diam? Anak dong urus. Urus apa? Kasih makan? Minta sertifikat? Jadi kepekaan. Kalau orang tua kita tidak peka untuk urus, bagaimana dengan orang lain? Kadang-kadang kita ini tidak punya kepekaan sosial. Baru beli teh satu seputar sampai jam 3 pagi. Ada orang datang kasih om, kasih kecil teh sedikit. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu kasih tahu itu bayi. Ada tambah 2.000 di satu teh. Di sini juga ada. Yang beribut sampai pagi ada. Ini dia orang Karisin. Nah dia paham apa? Kebenaran dia berdimensi sosial. Ikat pinggang namanya apa? Apa? Kedua. Tiga apa pun. Kedua, pakailah baju zirah, pakailah baju perang yang namanya keadilan. Pakai baju zirah namanya. Paulus mau kasih tahu begini, kebenaran ada di mana, keadilan pun mesti ada di sini. Kebenaran dan keadilan seperti uang dengan dua sisi. Kebenaran berdampingan dengan keadilan. Keadilan itu dibutuhkan untuk apa? Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Saya mulai mengatakan begini. Dengar. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Pernah kau tidak orang omong kamu pun nama? Padahal yang dong omong itu tidak betul. Jengkel kau tidak? Mau cek ke dia kau tidak? Oke. Lalu yang dong omong itu tidak benar. Lantas saudara setengah mati mau klarifikasi di Facebook. Bikin status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa, tapi omong ke tahu-tahu. Itu yang saya mau kasih tahu saudara, dengar. Tuhan Yesus bilang, lakukanlah dengan adil supaya Tuhan Yesus, Paulus tadi bilang, lakukanlah dengan adil supaya tuduhan
supaya tuduhan menjadi palsu. Maksudnya begini, dengar. Itu jemaat orang itu. Orang kan kelompok kecil. Waktu dong ibadah di sana, orang mungkin hina-hina orang. Mungkin orang bilang begini, itu manusia yang tahu roh apa ada naik dan dorong. Tidak usah bantah, tidak usah perang, tidak usah mau cek orang. Lakukanlah dengan aduin anak pembantu. Tuhan Yesus memberkati. Lakukanlah dengan adil. Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Contoh, saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya sebut bapak kandung. Saya punya istri punya bapak, saya sebut bapak kandung. Bapak kandung. Dari Wenlasi. Jadi kita nikah dengan sama-sama pembantu orang Wenlasi. Ulang. Saya punya bapak, saya sebut bapak. Saya punya istri punya bapak, saya sebut bapak. Dari. Kalau saya ambil 100.000, kasih saya punya bapak kandung. Adil kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya bapak. Supaya waktu saya punya istri lihat saya kasih 100.000 di saya punya bapak kandung. Terus dia bilang, kau ambil uang kasih lu pun bapak. Tanpa saya menjawab, dia punya bapak yang bilang, jangan marah kau Puswan, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Keadilan dibutuhkan. Keadilan itu bukan sekedar berbagi roti yang sama. Keadilan juga termasuk kalau engkau menuntut hak, lakukan juga. Kalau engkau menuntut hak, lakukan juga. Keadilan juga bermaksud kalau kamu minta kepada Tuhan berkat-berkat jasmani, jangan lupa meminta berkat. Oke, saya mau tanya, saya punya potongan video satu beredar sangat luas. Ketika saya bilang begini, kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta itu tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal adalah bukan kita pilih apa. Yang menjadi soal adalah alasan kita memilih. Bapak, kenapa tidak pilih ibadah tapi pilih pesta? Aduh Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Ini kalau tuan rumah undang langsung itu ke perasaan, tidak enak kalau kita pilih, tidak pilih. Tapi kalau saya yang tanya dan jawab begini, Bapak, kenapa tidak pilih ibadah tapi pilih pesta? Pak Pendeta Yandi minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung, supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Kadang-kadang kita tidak adil. Yang Tuhan punya kita abaikan, gampang-gampang saja. Betul? Ini saudara, saya mau tanya dulu, saya mau tanya kita dulu, tolong jawab. Pernah atau tidak saudara dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah? Dapat, pernah atau tidak? Berapa ratus ribu lagi? Pernah toh? Biasa dong bagi di kantor desa jam. Biasa bagi di kantor desa jam 9 kok? Oke. Pertanyaan terakhir. Pinjam. Sudah, dong bagi jam 9. Kamu pinjam. Pinjam. Kenapa dong bagi jam 10:30 kamu supi? Kalau dapat bantuan
bukan begitu tuh. Udah 4 tahun sendirian kalau kita tengah. Di sini tuh ada begitu. Biasa omong begitu. Yang omong tuh ada di sini. Cok tunjuk dia. Nah, saya mau tanya, Ibu Pendeta, di sini biasa gereja jam berapa? Jam 8. Dok suami istri siap baik-baik. Jam 8 dong belum datang. Nanti anak-anak dari bapak, mama, sejam 8 kenapa kok balon pi? Belum ada orang. Kok kamu sudah yang orang, mau orang mana? Kayak apa kurang? Tidak adil. Itu adil kok tidak? Sebagai pendeta nih, kadang-kadang beta heran. Sebagai pendeta jemaat, beta sekarang jadi pendeta jemaat. Beta cukup heran. Kenapa? Kalau ada ibadah syukur begitu di rumah maupun nanti, itu menarik karena apa? Karena waktu ibadah orang sedikit. Saya ulang, aduh, minta maaf dulu, aduh, ulang. Oke. Waktu ibadah orang pasangan datang dari mana? Tinggal di sini ada siapa pun bapak. Jadi kita butuh adil lah. Oke, sudah 2. 1, kebenaran namanya, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya. Ketiga, pakailah sepatu, kasut, sendal yang namanya kerelaan. Namanya apa? Memang bikin apa-apa kalau tidak rela itu tidak baik. Amin toh? Kita ikut ibadah tuh kalau tidak rela tuh tidak baik. Betul? Sekarang saya mau tanya dulu. Anak-anak, kamu pernah putus cinta? Yang SD dong jangan. Yang SD dong di sini. Ulang. Anak-anak, pernah putus cinta? Terus? Oh, baik. Kamu kalau putus cinta dan kamu tidak segera rela, kamu tidak move on sudah, kamu akan sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Karena itu nyongkas naik foto dan dikutanta kamu yang tersimpan. Nanti pas dia naik foto dan dikutanta, kamu capture itu foto, lingkar merah dikutanta pun kepala, anak panah merah tunjuk di dia mata. Messenger itu nyongkor tanya, siapa tuh? Ini kamu suka ini kamu. Jadi rela itu penting. Amin kok. Tapi dengar, saudara bayangkan kalau misalnya kita ada baju satu, itu baju terbaik sudah, itu baju paling hebat sudah. Di pesta jadi itu baju, di orang mati jadi itu baju, syukuran jadi itu baju. Pokoknya itu baju terbaik sudah, itu baju sudah. Warna putih, pokoknya itu sudah. Terus satu saat mau pergi acara, ada kita punya adik dari kampung datang, dia bilang Susi, pinjam Susi pun baju yang putih itu. Terus kita masih pikir-pikir kok mau
mau ini apa, mau tolak dia pun permintaan, orang tua bilang kasih. Ini engkau pun saudara ini. Besok-besok engkau kalau susah, itu bukan baju yang tolong, tapi saudara yang tolong. Saudara bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela. Bisa bayangkan kalau kasih tapi tidak rela? Bisa. Kan saudara pegang di ujung jari. Baru bilang, ambil teh, itu hari itu ada tambah 2.000. Ini ambil teh itu hari waktu live RB di Facebook, lu yang jawab, lu yang bilang fix saya, fix. Di sini tuh kenal fix saya, yang PHP order kenal juga. Wih, kamu terlalu. Jadi kalau tidak rela tidak bisa. Tapi bukan itu yang Paulus maksud. Yang Paulus maksud ialah kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu harus diberitakan dengan rela. Dengan apa? Rela. Ini itu tentara Romawi dong tuh kalau pakai dong punya sepatu, itu mau masuk lompor ko duri ko hutan ko batu ko masuk rela. Nah, Injil itu berita pembebasan. Injil berita apa? Pembebasan. Karena dia berita pembebasan, tidak boleh intimidasi, tidak boleh. Saudara lihat tadi kala dong pimpin di sini. Oke, mari kita bertepuk tangan. Itu normal, itu logis. Kadang-kadang kita beribadah pakai intimidasi. Oke, yang tidak ada tangan tidak usah tepuk tangan. Itu intimidasi. Injil itu pembebasan supaya yang takut dia menjadi tidak takut. Om Pendeta melayani di rumah sakit, kalau ketemu nenek-nenek sakit, Om Pendeta bilang, nenek kita berdoa ya. Iya. Mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Jelaskan kenapa mati masuk surga. Terus bilang, Pak Pendeta, mati sekarang dan besok sama saja. Tuhan mau ambil itu pun Tuhan. Bahkan berhadapan di lembah kekelaman, di lorong kematian, orang tidak takut karena berita pembebasan. Supaya kalau ada anak muda satu, dia datang bilang di saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, kakak, pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau dia datang kasih tahu saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat muka muka berdosa. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan lompat buang semua. Itu berita macam apa ya? Injil itu pembebasan. Amin toh? Nanti supaya ketika kita buat ada yang suruh tampil kok takut-takut, dong menyanyi di rumah sebisa, dong menyanyi di kamar mandi sehebat, tapi kan dong masih takut menyanyi di muka sini dong. Kasih tahu dia, jangan takut, mari ayo bisa. Itu pembebasan. Itu pembebasan. Ada orang yang suka putar film neraka di kampung-kampung, bukas tahu orang. Kita masuk surga bukan karena kita takutan hukuman di neraka. Kita masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti kita. Itu kasih tahu dengan bebas, dengan diam, dengan rela. Amin. Ya toh? Ya. Ya apa? Nah, saudara, pembebasan harus disampaikan dengan rela. Saya mau tanya saudara.
Kalau sebentar pulang, Pak Pendeta kasih kita uang satu orang 100.000. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Yakin? Pasti sering bilang, kamu rugi tidak pergi gereja. Itu pendeta yang kepala botak, itu kasih kita uang. Amin, oh? Oke, sekarang saya mau tanya. Tuhan Yesus berkorban mati bagi kita. Lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Lebih? Betul lebih mahal? Sekarang saya tanya, sudah cerita orang? Bilang dapat pulsa 5.000 sekasta seluruh dunia. Foto baru dia kasih di Facebook tulis bilang terima kasih Kak, pulsa sumasu besok lah ya. Itu paraku dapat pulsa 5.000 kasih tahu semua orang. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita dengan harga yang sangat mahal. Kita tidak berani untuk menyampaikan kepada orang lain. Pakai kasut yang namanya nama apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu berita bebas. Yang bodoh menjadi pintar, yang lemah dikuatkan. Itu berita Injil. Amin. Bukan berita bakas takut. Mama, di sini tidak ada mama. Ini nona SMP semua. Mama. Kasih makan anak umur 1,5 tahun itu gampang kok, susah toh. Dia berlari, kita buru-buru, dia terakhir mama. Ini anak yang tidak bisa mengerti orang tua. Anak umur 1 tahun suruh mengerti dia pun mama yang 38. Mama. Kalau anak tidak mau makan, jangan kasih takut dia. Om baba ade makan, ayo makan supaya sehat. Ayo. Ini anak tidak mau makan, dia pun mama bilang makan itu om. Baru itu om itu datang. Ini kestakut orang. Betul kau tidak? Di sini ada yang biasa kestakut orang. Dia ada di sini yang kestakut anak-anak dong ada. Kau lihat dia coba. Bapak mama, di sini tidak ada bapak mama. Bapak mama, kalau malam-malam jam 9:10 kok itu anak kecil itu belum bisa tidur, omong dia baik-baik, kok dia adek, bobo sudah, ayo bobo sudah malam ini, biar besok pagi bangun sehat, ayo sayang, adik kalau bobo, bapak mama bobo dulu. Jadi obor dia baik-baik toh bisa. Ini anak tidak tidur, dia pun bapak mama sepakat kasih mati lampu. Setelah lampu mati, dia pun bapak keluar dari pintu belakang, jalan menuju jendela kamar. Terus dia pun bapak garu jendela. Dia pun mama sengaja kaget di dalam. Terus dia pun mama bilang, om, ada subobo. Ini nama keluarga tipu-tipu. Ini setan pun pekerjaan. Di sini juga ada. Itu bapak mama dong ada di sini. Cok tunggu.
Injil itu pembebasan. Oke. Setiga. Satu, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, kerelaan untuk. Oke. Keempat, pakailah perisai namanya iman. Perisai namanya iman. Perisai dulu itu ada dua. Satu perisai yang kecil ditaruh di tangan untuk perkelahian satu lawan satu, pakai pedang. Taruh. Yang kedua, perisai yang besar seperti di meja makan itu nama apa? Yang di meja makan itu nama apa? Tutup saja ya. Oke. Itu yang di meja makan itu dibutuhkan kenapa? Orang dulu itu kalau berperang mereka pakai anak panah. Anak panah bukan saja banyak, bukan saja tajam, tapi waktu mau panah mereka celup dulu di ter yang panas, terus dibakar. Baru mereka panah 100-200 anak panah datang sekali. Kalau mau pakai yang kecil, potong satu kita mati. Jadi mesti pakai yang besar itu supaya bisa. Kenapa iman dibutuhkan? Paulus kasih tahu jemaat, kamu jemaat kecil, tantangan itu datang kadang-kadang kita tidak duga. Untuk banyak hal yang tidak diduga, mesti pakai iman. Pakai apa? Iman. Oke. Ibrani pasal 11 ayat 1 dia bilang, iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang ada beberapa kata kunci yang saya mau jelaskan tentang iman. Pertama, dasar. Iman itu apa? Dasar. Dasar itu fundere. Tahu fundere? Tahu. Yang mana? Fondasi. Teorinya mengatakan funderen kuat, bangunan kuat. Funderen miring, bangunan miring. Dia funderen dari apa? Funderen dari yang kita harapkan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, cita-cita. Mau jadi orang paling kaya silakan. Kalau mau jadi orang paling sukses silakan. Saudara mau jadi orang paling cantik silakan. Tapi dibangun di atas funderen apa, itu yang penting. Karena orang yang tidak percaya Tuhan juga punya mimpi untuk menjadi sukses, jadi kaya, jadi cantik. Itu funderen. Kedua, bukti. Bukti dari yang tidak kelihatan. Maksudnya begini. Dengar. Ini arsitek. Tahu arsitek? Tahu. Dia punya arsitek. Oke. Arsitek itu dia pun kerja apa? Dia pun kerja gambar apa? Oke. Arsitek itu waktu dia mau gambar sebuah bangunan, itu belum kelihatan itu bangunan, atau sudah kelihatan? Belum. Yang belum kelihatan itu dia taruh di sini. Kamar berapa, ukuran berapa, ada di mana, pintu di mana, jendela di mana, dia punya tangga di mana, itu yang belum kelihatan, semua dia taruh di sini. Setelah semua lengkap di sini, baru dia taruh di satu kertas yang kelihatan. Amin. Dari kertas yang kelihatan itu, orang mulai mengerjakan sesuai gambar. Dari sesuatu yang tidak dilihat menjadi sesuatu yang kelihatan. Amin. Ketika bangunan itu menjadi ada, katakanlah ini gereja, digambar, setelah dia menjadi bagus, saudara foto-foto di depan, saudara mengagumi ini bangunan. Semua yang foto di depan tidak tahu titik-titik terkuat dari ini bangunan ada di mana. Ini pernah foto di muka gereja. Nah, kamu tahu cakar ayam di mana?
Tidak tahu kan? Yang memungkinkan tahu di mana titik-titik terkuat dari ini gedung adalah dua orang, yang menggambar dan tukang yang mengerjakan. Amin. Jadi iman itu menjadi perisai, titik terkuat. Orang mengagumi kemegahan yang kelihatan. Tuhan menyelidiki hati yang beriman. Amin. Ikat pinggang nama? Baju sirah nama? Sepatu nama? Perisai nama? Oke. Berikut. Pakailah ketopong. Ketopong itu helm, pelindung kepala, masker, tapi bukan yang ini terbuat dari balai, pelat, terus keluar melindungi. Ketopong itu namanya keselamatan. Ketopong itu namanya dia menasihat jemaat, kamu ada susah-susah begitu, tapi kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu karena keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara ada masalah kok? Ada masalah kok tidak? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini bukan masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 27, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dan kita pun tema. Jadi masalah ini kita terima baik-baik. Nah, karena itu dia bilang, pakailah, kamu ada masalah, tapi kalau kamu masih hidup hingga hari ini, itu karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kamu punya keyakinan kehidupan kekal, kenapa? Tuhan memberikan kepadamu. Orang-orang yang aktif di perkabaran Injil, mereka suka pakai ini ilustrasi. Mereka bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat atau sendiri tidak bisa hitung? Tapi kau bilang begini, anggaplah satu hari kita bikin dosa 3. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Berarti satu hari berapa? 3. Kalau satu hari 3, satu bulan berapa? 3 kali 30 hari berapa? 90. Kalau satu bulan 90, satu tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, satu bulan 90, satu tahun 1000. Mari sekarang coba kita kali dengan kita umur hari ini. Pendeta Yandi umur 46 tahun kali 1000. 46 kali 1000. 46 kali 1000. 46.000. Dengan 46.000 itu pendeta Yandi bisa masuk surga? Oke, Kak, umur berapa sekarang? Berapa saya? 25 kali 1000 bisa masuk surga dan 25.000. Jangan coba-coba tanya kita pun bapak dan bayi loh. Tambah tua tambah parah kita. Itu baru satu hari 3. Apalagi kalau suatu hari tidak bisa hidup, mau bisa masuk surga? Dari kalau kita punya keyakinan iman tentang kekekalan, itu karena ketopong keselamatan yang Tuhan berikan atasnya. Amin. Amin. Jangan bagaya. Betul.
Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 29. Betul? Kenapa lihat saya? Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, ketopong namanya, perisai namanya, ketopong namanya. Oke. 5 alat ini, 5 yang disampaikan di awal. Perlengkapan perang yang 5 di awal. Itu adalah perlengkapan bertahan. Perlengkapan apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Digarisin terutama yang laki-laki, perempuan juga boleh. Ada yang suka menonton sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Oke, taruhlah Real. Oke. Real itu kalau tiap hari hanya bertahan, lawan salju kalah nanti. Dia harus menyerang untuk memenangkan pertandingan. Amin. Lalu disampaikan 2 senjata untuk, kan yang 5 tadi itu untuk bertahan. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, perisai namanya, ketopong namanya. Itu semua untuk sekarang. Bertahan bukan bertahan. Oke. Sekarang dia kasih tahu 2 senjata. Senjata yang pertama adalah firman. Senjata pertama apa? Apa? Firman itu seperti pedang. Dia iris ke depan, dia iris juga ke belakang. Firman itu yang memutuskan saya setuju dengan Anda atau saya tidak setuju dengan Anda. Firman itu yang membuat saya mau berdiri di posisinya. Tapi firman itu yang dia bilang seperti pedang bermata 2. Kalau berani kutip untuk orang lain firman, jangan lupa kutip untuk diri sendiri firman. Amin kok? Jangan sampai sebentar ada yang bilang saya, Pak Pendeta, khotbah tadi pas dengan dia. Habis itu tidak pas dan saya tidak mau. Dan saya firman pas sampai begini dia serong dia lalu. Oke. Tapi firman yang mana? Firman harus sesuai yang Tuhan punya mau. Jangan kita pun mau. Amin. Banyak orang kutip firman tapi ikut dia pun mau. Oke, kita kasih contoh. Ada yang bawa ballpoint? Ada yang pegang pen apa? Yang sekaligus kertas ada? Oke, Kak, 1 ada di situ 1. Bilang ada di situ. Oke, sudah pegang cari kertas 1. Tidak usah besar-besar. 2 orang, boleh tambah 1 orang, boleh tambah 1. Siapa yang ada ballpoint? Ada? Ada kok? Ada. Oke, supaya firman yang seperti apa yang kita mau sampaikan sekarang. Jelas ya? Oke, sekarang ikuti perintah 3 orang. 1, ya, 2, 3. Ikut perintah. Silakan, gambar kepala. Gambar saja, bukan cek bagus, tapi saya yakin tidak bagus tapi gambar. Gambar kepala. Sudah? Gambar mata. Sudah? Gambar telinga. Sudah? Gambar mulut. Sudah? Gambar hidung. Jangan sampai lu gambar dari rumah. Sudah? Sudah kok? Oke, gambar badan. Sudah? Sudah badan sudah? Sudah. Sudah.
tuh? Oke, gambar kaki. Gambar kaki sudah? 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 Oke. Gambar ekor. Ekor. Gambar saja ekor, tidak apa-apa, gambar saja. Sudah? Oke, perintah selesai. Boleh dibawa data. Boleh dibawa data. Boleh dibawa data. Boleh, mari sini. Mari. Saya yakin tidak bagus, tapi kita bukan nilai bagusnya, kita mau menilai hasilnya. Oke? Sudah. Berapa orang yang perintah? Berapa orang yang perintah? Itu orang nama siapa? Bayan diperintah, 3 orang mengerjakan. Kamu 3, mari datang dulu. Mari. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Tapi saya ingin memberi gambaran tentang firman yang saudara pakai. Oke. Saudara lihat ini gambaran 3 gambar. Mari. Masing-masing pegang dia punya. Ini. Pegang. Saya minta. Mari adik. Saya boleh minta, mari. Mari sini. Mari. 3 orang silakan berdiri di depan. Angkat itu gambar. Coba kakak lihat ini gambar. 3. Bukan soal bagus, sama gambarannya. Beda. Di sana. Yang ini gambar apa? Manusia. Ini gambar manusia juga. Yang di sebelah gambar boneka. Saudara lihat apa yang Pak Pendeta mau omong. Kadang-kadang orang bicara firman bukan seperti apa yang Tuhan mau. Kita bisa menggambarkan perintah sama ini, tapi kita menafsirkan menurut yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Silakan sebentar saudara berefleksi bahwa pengalaman iman dengan Tuhan seseorang itu beda-beda. Oke, tapi perintah yang sama seperti waktu kamu bilang firman yang benar itu yang dipakai. Supaya gereja berhenti bertengkar soal dogmatika. Yang Tuhan mau mana itu? Kenapa lihat duit? Silakan pulang ke Bali Tuhan. Perintah yang sama. Orang bisa buat hal yang beda. Padahal yang saya maksud, oke, 3 orang seduduk, perhatikan sini. Saudara tahu saya maksud? Saya sebenarnya minta saudara gambar kucing. Sehingga mengkritisi sesuatu itu penting. Kepala apa yang dia maksudkan? Tapi kita langsung gambar kepala manusia, kepala boneka. Mencari tahu yang benar itu firman. Amin. Oh. Amin. Itu senjata pertama. Senjata kedua, doa. Saya belum masuk di doa, saya ulang di firman. Firman itu cermin. Firman itu apa? Cermin. Tahu cermin? Tahu. Pernah lihat cermin? Pernah. Pernah pakai cermin? Pernah. Cermin itu berfungsi untuk cermin itu kita sampai hanya untuk melihat kita pemuka. Setelah lihat tiba-tiba gitu. Betul tak? Makin banyak kita bercermin, makin rapi kita punya hidup. Amin. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena sama-sama kaca, tapi ada yang nama cermin. Ada yang dia pun nama kaca spion. Betul? Kalau cermin kan kita lihat begini. Kalau kaca spion kan kita lihat begini. Betul? Kalau cermin lebih banyak lihat sampah. Kalau kaca spion lebih banyak lihat. Di kalisin lebih banyak kaca spion atau cermin? Kamu yang ngomong. Oke. Senjata yang diulang pertama. Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Perisai namanya.
Ketopong namanya. Senjata pertama. Sekarang senjata kedua apa? Saya mau kasih tahu saudara tentang doa. Ini standar. Doa itu relasi. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu pikir kata-kata sampai lupa bangun relasi. Biar dia paling cerewet di ini kalisin, tapi kalau kita bilang sebentar kakak doa makan sembarang. Karena yang dia pikir kata-kata bukan relasi. Amin dong. Kalau kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yo, gimana? Naik. Karena kami dua saling kenal. Amin toh? Bayangkan kalau kami dua tidak kenal, kami dua tidak ada relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti, dia tanya saya, ojek kok Pak? Banyak orang memikirkan kata-kata ini, lupa membangun relasi. Padahal doa relasi. Tentang doa, ini sudah berapa? Oke, saya tambah kira-kira 7-10 menit. Paulus sampaikan 5 hal tentang doa. 1, berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan setiap waktu itu bukan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Yang disebutkan dengan berdoa setiap waktu adalah jangan berdoa menurut suasana hati. Berdoalah waktu kamu senang, berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu sakit, berdoalah waktu kamu sukses dan ada di atas ketinggian, berdoalah waktu kamu jatuh. Setiap waktu, setiap masa. Kenapa? Ada orang yang sudah senang lupa berdoa. Ada yang senang masih berdoa, tapi ada yang senang lupa. Ada yang susah tidak berdoa lagi. Ada yang susah masih berdoa. Jangan berdoa menurut suasana hati. Kadang-kadang kita buat hati enak, pas lihat makan begini, oke mari kita berdoa, semua berdoa. Siapa yang kira kau berdoa juga tutup. Dia buka mata, orang masih berdoa, dia tutup pulang. Itu kalau hati ada enak, hati tidak enak dia pulang langsung makan. So tidak berdoa lagi kemarin. Betul toh? Jadi berdoa jangan ikut suasana hati. Manusia selalu ada dalam 3 kondisi. 1, ada kondisi di mana kita mau sesuatu, Tuhan Allah juga mau. Senang, kepingin bersaksi. Tapi ada kondisi di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Berbeda. Kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita yang berdoa. Tuhan bilang, hei, lihat kau terima dari majelis dulu. Pak, saya rasa itu. Aduh Pak, ini Pak. Pak, ada di kalisin ada begitu. Ini kan ada mau proses pemilihan toh. Ada yang setolak-tolak memang. Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Kan itu Paulus bilang berdoalah setiap waktu. Amin kok. Kedua, berdoa dalam roh. Kedua apa? Berdoa dalam roh. Yang dimaksud berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Bahasa roh itu Tuhan yang atur untuk waktunya. Tapi sekarang saya mau kasih saudara. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh adalah berdoa dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Ada 2 alasan. 1, Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus, yang kita datang berdoa kepada Dia itu kudus. Untuk datang kepada yang Maha Kudus, orang mesti menjaga kekudusan. Kekudusan hidup itu ditunjukkan dengan kesatuan dengan Roh Kudus. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Amin. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Anak muda? Ya. Anak muda? Ya. Mau terang atau gelap? Terang. Kudus atau tidak kudus? Kudus. Terang atau gelap? Terang.
Jelas ya? Itu alasan pertama. Alasan kedua, orang suka kutip Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Ingat, sebelum ayat 28 ada ayat 26 dan 27. 26 dan 27 itu kira-kira dia bilang begini. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Apa yang kita tidak bisa katakan? Paling tidak ada dua. Pertama, 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak tahu. Itu roh. Kedua, ketika kita ada dalam masalah, manusia tidak tahu jalan keluar terbaik dalam masalah. Roh. Siapa yang memahami dua hal ini, bahwa Roh Kudus yang kita bersatu dengan Dia, Dia memperhitungkan hal-hal yang kita tidak ketahui. Bahwa 5 menit ke depan kita tidak tahu kita hidup macam apa, dan jalan keluar terbaik bagi kita masalah seperti apa, baru dia boleh katakan, oh ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Amin. Supaya kalau kita berdoa dalam kesatuan dengan Roh, jangan sampai kita gaya sako, ya apa gua. Ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga itu berkaitan dengan yang kamu punya bagian, lakukanlah semaksimal mungkin, selebihnya Tuhan yang atur. Amin. Saya mau tanya, ya maaf yang hadir ini ada yang di rumah ada kios? Ada kok? Kios di mana? Iya, rumah jumpa. Kios ada di sini, di dekat sini ada kios. Ada. Dia perempuan ada ikut ibadah di sini. Ada. Yang mana? Yang mana? Itu saya tidak minta hobi lah. Saya maksud begini, ibu, waduh kuning. Ibu kan ada kios di rumah kan? Kita sudah berdoa hari ini. Terus sebentar ibu pulang bilang begini, anak-anak, papa, sebentar malam itu kita tidur, kita tidak usah tutup kios. Kenapa mama begitu? Kita super doa juga kamu takut. Menurut ibu kira-kira besok itu gula dong masih ada? Masih ada atau tidak? Menurut ibu itu gula-gula dong ada? Beras, super mie. Makanya yang ibu bisa lakukan adalah tutup kios. Selebihnya Tuhan yang bekerja, berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan menyiapkan masa depan bagi kita punya anak dong. Amin. Yakin? Betul-betul yakin? Nah sekarang saya mau kasih tahu, Tuhan siap masa depan bagi ribuan anak. Itu anak-anak kita panut Tuhan siap. Tapi bukan Tuhan yang antar itu anak dong ke sekolah. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau sampai di antara kita yang karena dia sibuk, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk ya Tuhan, tolong jemput aku. Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Itu kita menangis berat itu kalau Tuhan yang jemput. Jadi yang kita pembagian, mati hidup ada di tangan Tuhan. Amin. Itu persoalan iman. Dari iman kasih tau otak, lu tahu apa tidak? Tidak. Kenapa? Mati hidup ada di tangan Tuhan. Oh ya, jadi otak engkau tolong kasih tahu kaki supaya kalau otot trek lari kincang, kaki jangan lompat di tengah jalan. Benar? Terkoneksi antara yang kita imani dan yang kita pikirkan sudah kita lakukan. Berdoa dan berjaga-jaga. Keempat, berdoa tak putus-putus. Kalau doa jangan putus-putus. Amin, Pak. Amin. Yang dimaksud dengan putus-putus, tak putus-putus itu dipisahkan dengan doa setiap waktu. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu adalah konektivitas, ketersambungan
instalasi ini listrik ini instalasi semua. Kalau sudah terinstalasi begini, mau kasih hidup lampu kan tinggal begini. Mau kasih hidup kipas angin kan tinggal tusuk. Mau cas HP kan tinggal tusuk kan? Betul kok tidak? Bayangkan kalau di rumah ada yang ada rumah kok. Ada listrik di rumah. Nah bayangkan kalau setiap kali pulang baru bapak bilang jangan lupa beli kabel, lampu dan oven dan tangga. Mau bikin apa? Pasang listrik. Besok pagi bongkar ya. Nanti lusa lagi baru pasang. Begitu. Dia terinstalasi kan? Kamu ada HP? Ini Android? Ada pulsa data? Supaya apa? Terkoneksi terus toh. Mau foto, mau upload kan tinggal. Sampai foto tidak ada gaya juga keluar tidak. Tapi dia foto terus keluar. Karena dia selalu terkoneksi toh. Betul nggak tidak? Nah, doa tuh tak putus-putus itu berkaitan dengan konektivitas kita dengan Tuhan. Ada dua kalimat tentang doa. Orang suka ucapan begini. Satu, Yesus hanya sejauh doa. Hubungan kita tadi doa yang relasi, sejauh kita punya ini doa dengan Tuhan. Doa yang adalah relasi. Amin toh? Kedua kalimat ini bilang begini. Doa adalah napas hidup orang percaya. Napas hidup orang percaya. Sekarang saya mau tanya, semua ada napas? Coba tahan napas. Bisa? Bisa? Setengah menit bisa? 1 menit? Tahan napas 1 jam? 1 hari? Napas kalau tidak ada kan mati. Kita kalau foto itu kan kenapa semua diam? Kan semua tahan napas. Terus dia foto, dia kan pakai timer 100. Terus kita sengaja bilang, weh gigi sukering ini. Papa bilang, ini yang tidak naik lagi. Jelas kan? Saudara lihat. Dan saya mau tanya, di antara kita ada yang nafas sesak, asma ada. Oke. Setengah mati tuh kalau asma. Kita tarik nafas tuh dia tidak tuh di sini setengah mati. Kadang-kadang kita mesti. Jadi kalau doa tanpa putus-putus itu kita konektivitas. Bahkan kita tidak rasa. Ini ada yang hitung dari pagi sampai ini jam dia tarik nafas berapa, pas keluar berapa ada? Adakah yang menyadari dan memerintah dia punya pernapasan? Dia kasih bilang tarik. Lepas. Begitu. Itu doa yang tak putus-putus itu begitu ya. Kelima, berdoalah bagi orang lain. Berdoa juga untuk pernah berdoa bagi orang lain? Doa serahkan. Nah doa apa? Dengar. Kita nih kalau berdoa menarik. Orang kalau berdoa tuh 1 menit pertama waktu dia berdoa tuh itu Tuhan puji Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu macam proposal gitu. Permintaan 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus semua habis dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Itu kadang-kadang ada yang tidak langsung ampuni. Ada 1 kalimat sebelum ampuni dia bilang, Tuhan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami lakukan. Wih, 80 lagi masih banyak kan itu. Dan tidak apa-apa juga namanya kan kita minta pada Tuhan. Yang maksud saya adalah coba kita periksa ya. Yang paling banyak kita minta tuh sebenarnya untuk kita. Kita jarang untuk orang lain. Kita terlalu egois bahkan dalam Tuhan. Saudara, doa syafaat. Doa syafaat adalah berdiri menggantikan orang lain untuk menyampaikan Yuhud. Paulus nasihat jemaat bilang begini, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan.
Tidak ada. Semua pemerintahan itu Tuhan izinkan. Ini Tuhan yang begini. Melalui kita. Tapi pada Timotius, Paulus nasihat begini. Berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa? Dengar. Waktu dia jadi pemimpin. Jadi kepala desa, jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Dia ada di puncak. Waktu dia sudah jadi pimpinan, dia dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Kepentingan tim sukses, kepentingan ring 1, ring 2, kepentingan keluarga, kepentingan istri, kepentingan anak-anak. Akhirnya tempat di mana dia berdiri itu licin sekali, sangat licin. Padahal dia akan mengambil keputusan untuk semua orang, bahkan termasuk kita yang tidak hubungan itu. Dia akan ambil keputusan itu. Itu yang Paulus bilang. Jangan lupa berdoa karena tempat ini sangat licin, jangan sampai dia tergelincir dan membahayakan. Jangan lupa berdoa. Amin kok? Amin. Kira-kira berdoa. Sulimat kok? Satu berdoa apa? Usah diabetes satu. Satu berdoa. Bukan fatwa. Berdoa. Berdoa setiap waktu. Berdoa apa? Yang kedua berdoa apa? Satu berdoa. Yang kedua berdoa. Tolong kasih tahu dulu ini yang ayat 18. Ayat 18 Pak. Satu, berdoalah. Kedua, berdoa. Satu, berdoa. Dua, berdoa. Ketiga, berdoa. Empat, berdoa. Tanpa. Yang kelima, berdoa untuk orang lain. Jelas kok? Oke. Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Perisai namanya. Ketopong namanya. Senjata pertama. Senjata kedua. Doa yang paling pertama berdoa. Kedua berdoa. Ketiga berdoa. 4, 5. Puji Tuhan, itu berarti kamu tidak lulus. Kalau kamu tidak melakukannya. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita angkat hati kita bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati. Lembutkan, dia jamah, dia sentuh kita, dia ubahkan kita. Biar kita pulang dengan sukacita hari ini. Ambil waktu 1-2 menit mau berdoa. Berdoa bukan tidur. Kita mau berdoa. Tutup mata. Pakai bahasa timur bilang mata biru. Mari kita tutup mata, kita rendahkan diri dalam Tuhan. Kita mau katakan sesuatu pada Tuhan hari ini. Mari tunduk kepala semua. Nikmati 1-2 menit. Katakan sesuatu dengan jujur. Ingat manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai kegelapan jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Nikmati saja 1-2 menit ini. Terus 1-2 menit. Ini bukan soal dengan orang lain, pribadi kita ini. Selidiki aku,
firman ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Diberkatilah semua yang mendengar firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, yang berbeban berat Tuhan berikan kemenangan, yang sakit Tuhan sembuhkan.